Perkenalkan, nama saya Gunggung Stungkir. Pada video kali ini saya akan membahas sebagian dari rekayasa ide kelompok 4 mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal yang diampu oleh Ibu Esa Setiana, SI, MESI, AKCA. Pada video ini saya akan membahas yang pertama indeks harga saham gabungan atau IHSG, yang kedua indeks saham LQ45, yang ketiga ISR MSCI Indonesia atau IDEO, yang keempat indeks saham syariah Indonesia atau ISSI, yang kelima Jakarta Islamic Index atau JII. Pertama saya akan membahas indeks harga saham gabungan atau IHSG. Pengertian IHSG. IHSG adalah singkatan dari indeks harga saham gabungan yang juga dikenal dengan istilah Index Composite. Dalam bahasa Inggris, IHSG disebut dengan Indonesia Composite Index. Dilansir dari kompas.com, IHSG adalah indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di papan utama dan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia. Dapat dikatakan IHSG adalah nilai rata-rata dari semua nilai saham yang ada dan tercatat di Bursa Efek. Nilai yang ada bersifat fluktuatif, yang mana bergantung dengan kondisi pasar. Indeks harga tersebut menjadi acuan yang akan digunakan oleh investor untuk menilai kondisi pasar terkini. Apabila nilai dari IHSG meningkat, investor akan berkesimpulan bahwa hampir semua nilai saham sedang naik. Jenis IHSG. IHSG sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, IHSG BUMN. Jenis IHSG ini akan melihat bagaimana kinerja dari seluruh BUMN yang tercatat dalam daftar Bursa Efek Indonesia. IHSG BUMN juga berisikan semua afiliasi dari BUMN yang tercatat. Yang kedua, IHSG sektoral. Jenis lainnya dari IHSG adalah sektoral, yang mana menggunakan nilai dari emiten pada sektor tertentu. Contohnya adalah indeks harga saham sektor perbankan dan keuangan. Maka nilai yang digunakan adalah semua nilai saham dari emiten yang bergerak di bidang tersebut. Yang ketiga, IHSG syariah. Jenis IHSG syariah merupakan nilai gabungan yang mana emitennya berupa saham-saham yang bergerak secara syariah. Dapat dikatakan semua emiten yang ada pada IHSG sesuai dengan syariat Islam. Seluruh emiten jenis ini tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam dalam kegiatan usahanya. Fungsi IHSG. Ada beberapa fungsi IHSG. Yang pertama, menunjukkan pergerakan pasar. IHSG berfungsi untuk menunjukkan pergerakan saham-saham yang tengah melantai di pasar modal. Dengan begitu, para pelaku pasar modal bisa menganalisis gairah jual beli instrumen investasi secara real time suatu negara. Yang kedua, kinerja portofolio efek. IHSG berfungsi untuk menampilkan tolak ukur kinerja portofolio efek kepada calon pemodal sebelum masuk ke pasar modal. Grafik IHSG menyuguhkan informasi terkait harga saham rata-rata yang bisa dijadikan benchmark dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, estimasi perkembangan investasi. IHSG bisa memberikan estimasi profit bagi para investor. Persentase data yang ditampilkan dalam IHSG bisa dijadikan standar untuk mengetahui berapa kiranya estimasi perkembangan investasi dalam pasar modal. Contoh pergerakan IHSG. Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di level 6.996,12. Indeks ini melemah 0,07% dari hari sebelumnya. Yang kedua, saya akan membahas indeks saham LQ45. Indeks saham LQ45 adalah jenis indeks yang digunakan untuk mengukur performa harga dari saham-saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Terdapat 45 saham pilihan di indeks saham LQ45 yang dipilih setiap 6 bulan. Saham-saham yang menghuni indeks LQ45 adalah saham yang punya likuiditas dan kapitalisasi pasar tinggi dari jumlah keseluruhan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ada beberapa kriteria suatu saham dimasukkan ke dalam indeks LQ45. Yang pertama, tercatat di Bursa Efek Indonesia minimal 3 bulan. Yang kedua, memiliki kondisi keuangan, prospek pertumbuhan, serta nilai transaksi yang tinggi. Yang ketiga, masuk dalam 60 saham berdasarkan nilai transaksi pada pasar reguler dalam 12 bulan terakhir. Yang keempat, termasuk dalam 60 saham dengan kapitalisasi tertinggi dalam 1-2 bulan terakhir. Yang kelima, dari 60 saham tersebut, 30 saham teratas akan masuk secara otomatis dalam perhitungan indeks LQ45. Selanjutnya, untuk mendapatkan 45 saham akan dipilih 15 saham dengan menggunakan kriteria hari transaksi di pasar reguler, frekuensi transaksi di pasar reguler, serta kapitalisasi pasar. Metode pemilihan 15 saham tersebut antara lain. Yang pertama, dari 30 sisa saham berdasarkan hari transaksi pasar reguler akan dipilih 25 saham. Yang kedua, dari 25 saham tersebut akan diseleksi lagi menjadi 20 saham berdasarkan frekuensi transaksi di pasar reguler. Yang ketiga,
Dari 20 saham tersebut selanjutnya akan dipilih 15 saham berdasarkan kapitalisasi pasar. Demikian telah didapatkan 45 saham untuk perhitungan indeks LQ45. Tujuan indeks saham LQ45. Indeks saham LQ45 dibuat sebagai upaya pelengkap IHSG, khususnya untuk menyediakan sarana yang objektif dan terpercaya bagi analisis keuangan, manajer investasi, investor, dan pemerhati pasar modal dalam memonitor pergerakan harga saham yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Contoh pergerakan indeks saham LQ45. Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, indeks saham LQ45 ditutup di level 10.011,8. Indeks ini menguat 0,80% dari hari sebelumnya. Yang ketiga, saya akan membahas EIDEO atau Ether MSCI. Ether MSCI atau dikenal dengan EIDEO adalah reksadana atau Exchange Trade Fund yang terdiri dari saham-saham Indonesia yang dikelola oleh Morgan Stanley sejak 1986 pada Bursa Efek Amerika Serikat. MSCI sendiri adalah singkatan dari Morgan Stanley Capital Indonesia, sedangkan EIDEO adalah Ether MSCI Indonesia Investable Market Index Fund. MSCI atau EIDEO menjadi acuan bagi investor asing untuk menilai pasar saham di Indonesia. Tentu itu berarti EIDEO lebih dari sekedar produk untuk dijual, lebih cenderung ke pasar atau penempatan di mana produk yang ditawarkan. Memang EIDEO bukan satu-satunya reksadana di negeri ini. Masih banyak tempat yang bisa dipilih oleh orang asing. Tapi jika mereka menginginkan yang kredibel, EIDEO adalah salah satu dari sedikit pilihan yang tersedia. Dalam indeks EIDEO terdapat 89 saham yang dilihat dan direkomendasikan oleh investor asing. Saham-saham tersebut tergolong berkapitalisasi besar sehingga fluktuasinya cenderung searah dengan gabungan indeks harga saham. Karena banyak investor tidak menyukai nilai saham yang terlalu fluktuatif, sehingga kapitalisasi besar itu adalah pilihan yang tepat. Sebagai produk ETF, EIDEO memberikan beberapa keuntungan bagi para investor asing. Yang pertama, menyangkut efisiensi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, investor asing tidak bisa begitu saja menginvestasikan uangnya di Bursa Efek Indonesia karena regulasi yang diterapkan. Kalau bisa, ada banyak hal yang dibutuhkan yang harus menghabiskan terlalu banyak waktu dan hal itu tidak efektif. EIDEO menawarkan efisiensi dalam hal investasi, bahkan dianggap lebih efisien daripada ETF lain, serta jenis investasi lainnya. Umumnya, ketika investor memiliki banyak EIDEO, itu berarti investor baru saja membeli seluruh saham dalam suatu aset besar. Yang kedua, EIDEO juga dikenal lebih fleksibel. Secara umum, investasi di ETF seperti EIDEO sangat mirip dengan investasi saham konvensional di bursa. Apalagi di zaman modern ini, investor cukup melakukannya melalui aplikasi trading yang terpasang di smartphone. Namun, proses keduanya sedikit berbeda karena EIDEO tidak memerlukan agen reksadana. Manfaat yang ketiga adalah investor dapat mengontrol risiko dengan lebih mudah. Umumnya, EIDEO adalah produk ETF dengan indeks saham sebagai aset dasarnya. Itu membuat risiko EIDEO lebih mudah diukur. Namun tentunya bukan berarti investasi di reksadana ini tanpa risiko sama sekali. Tapi setidaknya beberapa risiko umum dapat dikurangi. Hanya ketika indeks saham yang investor pilih mengalami depresi, investor mungkin mengalami kerugian. Manfaat yang keempat, EIDEO memastikan proses investasi di dalamnya transparan. Agen ETF selalu mengumumkan komposisi yang secara berkala. Yang perlu dilakukan investor hanyalah memperhatikannya untuk mencegah masalah yang mungkin terjadi. Contoh pergerakan EIDEO. Pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2022, EIDEO ditutup di level 24,6. EIDEO ini menguat 0,45% dari hari sebelumnya. Yang keempat, saya akan membahas indeks saham syariah Indonesia atau ISSI. ISSI merupakan indikator dari kinerja seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Namun, Bursa Efek Indonesia tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk ke dalam ISSI karena komponen perhitungan ISSI adalah saham yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk ke dalam daftar efek syariah. Jadi, seluruh saham syariah yang masuk ke dalam daftar efek syariah otomatis dihitung dalam perhitungan ISSI. Komponen ISSI diseleksi ulang 2 kali dalam setahun, yaitu setiap bulan Mei dan November. Hal ini untuk mengikuti jadwal review daftar efek syariah. Inilah penyebab dari adanya saham syariah yang masuk dan keluar dari ISSI. Contoh pergerakan ISSI. Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2002, ISSI ditutup di level 197,4. ISSI ini menguat senilai 1,13% dari hari sebelumnya. Yang kelima, saya akan membahas Jakarta Islamic Index atau JII.
Jakarta Islamic Index atau JII merupakan indeks saham syariah pertama di pasar modal Indonesia. Saham-saham dalam Jakarta Islamic Index atau JII terdiri atas 30 jenis saham yang paling liquid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sama seperti ISSI, saham-saham JII juga dievaluasi setiap 6 bulan atau 2 kali dalam setahun, yaitu bulan November dan bulan Mei, mengikuti jadwal review daftar efek syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berbeda dengan ISSI, Bursa Efek Indonesia melakukan seleksi terhadap saham syariah yang menjadi konstituen Jakarta Islamic Index. Adapun kriteria yang digunakan Bursa Efek Indonesia dalam menyeleksi saham syariah yang menjadi konstituen Jakarta Islamic Index. Yang pertama, saham yang menjadi konstituen JII harus saham syariah yang sudah masuk ISSI dan tercatat 6 bulan terakhir di SSSI. Yang kedua, dipilih 60 saham dengan nilai kapitalis pasar tertinggi dalam 1 tahun terakhir. Yang ketiga, dari 60 saham tersebut, kemudian dipilih lagi 30 saham yang berkapitalisasi terbesar. Yang keempat, 30 yang dipilih tersebut merupakan saham yang terpilih dan kemudian tercatat di indeks Jakarta Islamic Index. Contoh pergerakan Jakarta Islamic Index. Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, Jakarta Islamic Index ditutup di level 582,2. Indeks ini menguat 1,34% dari hari sebelumnya. Demikian presentasi dari saya. Jika saya ada kesalahan, saya meminta maaf. Terima kasih.